Ia menarik ke kiri dan ke kanan, memperhatikan setiap tamu yang sibuk membahas berbagai topik yang jika ditarik rata-ratanya maka hanya ada satu hal yang muncul: bisnis berpadu dengan politik yang Ian sendiri sadari. Aku selalu merasa asing jika datang ke acara seperti ini, terlebih aku juga tidak punya teman. Tidak perlu pedulikan orang-orang di sana, mereka semua tak penting. Pesan suaminya selalu terngiang ketika dia dilanda kegelisahan semacam ini. Dia benar, tapi sayangnya untuk saat ini aku hanya bisa mempraktikkan itu. Hati dan pikirannya berdebat kembali. Dia perlu suaminya, namun bapak rasa sosok pria yang teramat dicintainya disebut adalah sosok yang super sibuk sampai tersemat di otaknya bahwa mereka akan bertemu kembali. Kebetulan sekali. Ian benar, tapi kalian siapa? Lee Kyung dan ini saudaraku Lee Byul. Senang bertemu denganmu. Nih, aku juga senang bertemu dengan kalian. Ian tersenyum ramah kepada saudari kembar di depannya ini. Mereka kembar yang tidak identik, jadi mudah untuknya membedakan. Kyung yang memiliki mata besar dengan Byul yang monolit. Kedua-duanya sungguh cantik, menggunakan gaun berwarna senada. Entah dari keluarga mana kedua wanita ini berasal, Laura mereka memancar dalam hati eksklusif yang tidak sembarang orang dapat mendekati. Ian berpikir demikian tanpa sadar siapa yang seberapa besar pengaruh suaminya bagi semua yang ada di sini. Dia hanya tidak ingin tinggi hati maupun besar kepala. Tunggu, dia menoleh ke belakang. Ini menurutku saja, untuk para penjaga itu mengikuti dari tadi. Wajah mereka juga sepertinya aku pernah lihat, tapi di mana? Kita bisa duduk di sini. Ucap anggur apa yang kau suka, Ian sih? Kyung mengangkat tangan memanggil seorang pelayan. Kalian bisa memesan untuk kalian sendiri, aku sedang tidak minum. Sedang kau punya alasan untuk itu. Alasannya masih belum jelas, tapi tetap ada baiknya aku tahu konsumsinya terlebih dahulu. Kau penuh dengan misteri. Byul tersenyum sambil melipat tangan di atas meja. Byul tegur Kyung. Benar, keluarga kami sangat ketat dengan tata krama dan Kyung ini sudah seperti polisi berjalan. Aku menyelamatkanmu, jika tidak komandan apa akan menghukum. Ian, panggil Byul. Klub apa yang kau ikuti? Klub kau tahu itu, berburu berkuda dan masih banyak lagi. Kyung tersenyum, itu bukan suatu yang spesial. Minggu lalu Byul memenangkan kontes berkuda untuk yang kedua kalinya bulan ini. Tentu saja Byul menepuk dada. Clara selalu tahu bagaimana menabar keinginan saat berlari dengan aku yang menungganginya. Namanya cantik, komentar Ian. Apa? Kyung tertawa. Apa ada yang lucu? Tanya Ian tak nyaman. Byul, bukankah sudah pernah aku bilang bahwa nama itu terlalu feminim untuk kuda jantan? Kau tidak mendengarkanku, jadi itu kuda jantan. Aku sama sekali tak tahu. Ian tak merasa bersalah begitu. Kau bukan orang pertama yang berpikir begitu. Aku banyak yang sudah salah mengira. Puluhan orang. Lihat, minuman sudah datang. Ian sih, bagaimana jika kita makan?
Ibu kami penggemar drama, dia selalu menyaksikannya hampir setiap hari. Bisa jadi salah satunya adalah drama yang pernah Yen bintangi. Begitukah? Dan aku sangat penasaran bagaimana rasanya saat kau mencoba mainmu apa sama saat dengan suamimu. Tidak ada perasaannya sedikit pun. Saat berakting aku seluruh konsentrasi untuk benar-benar menjadi karakter itu. Sedangkan saat bersama suamiku aku benar-benar aku jadi segala hal sangat berbeda. Ini berbeda dari yang Yen duga. Hatinya jadi sedikit merasa bersalah setelah berpikiran negatif lebih dulu. Padahal Kyung dan Byun memberinya banyak ruang dalam pembicaraan mereka yang mana itu membuat Yen merasa nyaman. Senyum Yen langsung provokatif masuk akal. Jadi dari sini, tapi tidak bisakah mereka tak berdamai saja seperti sebelahnya? Sepertinya kalian barusan membicarakan sesuatu yang seru. Aku tak bisa mengganggu kalau begitu. Pembicaraan kami memang selalu tampak seru, puji Biol pada dirinya dan saudarinya. Ngomong-ngomong, kau tidak sendiri. Benar, ini Marta. Ya, kami berteman cukup dekat dan berhubung ini pertama kali dia ke Korea. Ayahnya memintaku untuk tidak bisa melepas pandangan darinya. Tunggu, harusnya aku tidak berkata begitu atau... Hai, Marta tersenyum ramah pada mereka. Terima kasih atas sambutan yang hangat ini. Namaku Lee Kyung dan ini adikku Lee Bio. Senang bertemu dengan kalian. Dan saat tatapannya dan Yen bertemu, Yen langsung berdiri dan mengulurkan tangan. Marta mengernyit kemudian menoleh pada Jae yang tidak membaca. Itu hal yang aneh karena bisa saja dia masih sulit beradaptasi setelah Jae memberi senyum serta tepukan. Senang berkenalan dengan Anda, iya. Dan Marta langsung berbalik kala itu juga tanpa menerima uluran tangan yang Yen berikan. Sepertinya lebih baik aku pergi dari sini. Yen menghembuskan nafas panjang dan menepis rasa tak nyaman di perutnya. Sebelumnya aku sudah bertemu Taehyung. Tidak, untunglah sekarang aku bertemu istrinya, sambung Jae. Suamiku jadi menemuimu. Kami hanya berpapasan sebentar. Dari tadi memang kelihatan sibuk. Kali ini tidak lagi. Ia tidak tahu terlibat pada suatu perbandingan nantinya yang selalu melibatkan dirinya bersama Jae. Meski rasanya itu tak akan keluar dari Kyung dan Biol, tapi pandangan Marta serta diempatnya resi. Permisi, bisa kau kesini? Saya, setelah seorang penjaga menyaut. Rupanya dia sedikit kaget karena Yen mengetahui tugasnya. Ada apa Nyonya? Apa kau tahu di mana suamiku? Saya tak tahu, maafkan saya. Ya, itu masuk akal. Aku cuma menginterogasi satu demi satu. Kepalanya akan berdaulat mendesak karena dia akan segera membutuhkan suaminya. Rasa malu juga terus menekan pergerakannya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Aku harus ke toilet. Kau tahu di mana? Dia baru saya antarkan. Begitu masuk dan duduk menempati salah satu bilik, Ian berpikir sejenak tentang situasi ini. Di balik setiap percakapan yang menyenangkan dan pendekatan yang bersahabat dan sikap yang penuh kewaspadaan dengan lidah setajam pedang, orang-orang menusuk lawan bicara mereka sesuka hati untuk meninggikan posisi yang satu. Tunggu, pas lama ini Jay memang selalu ada di sana. Mulai dari keributan kecil tempat makan dulu, Oma yang memintaku suamiku menikah kembali, kejadian
saat aku jatuh. Lalu sikap Marta yang berbanding kembali kepadaku. Wajahnya tidak, aku tidak boleh menuduh orang lain, tapi perasaanku kuat bahwa Jaya benar melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang sudah kulakukan padanya sampai dia bertindak sejauh ini. Aku juga tak boleh menyimpulkan keadaan terlalu cepat tanpa bukti. Perkataanku hanyalah omong kosong. Aku tak bisa memanfaatkan kepercayaan suamiku dan merugikannya di depan banyak orang. Rupanya aku punya kisah yang menarik. Aku tak sadar mendengar akhirnya suara itu. Lipstikku berantakan. Nuni, tolong. Biar kau sungguh tidak bisa apa-apa menjadi wanita. Kemarilah. Terima kasih. Marta, mari lanjutkan yang tadi. Jadi dengan sahabat manusia oleh wanita lain. Ya, saat Marta wanita itu seorang selebriti. Dia memang sangat cantik, tapi moralnya sangat kurang. Pikiran saja bagaimana dia bisa berbuat milik orang lain semudah itu. Kecantikan tidak akan bertahan selamanya, begitupun dengan karirnya. Tapi kan tidak semuanya seperti itu, bantah Bjork. Kau lihat sendiri bagaimana Ian, meski dia selebriti, tapi dia tidak lihat tulus dan baik. Aku senang bicara dengannya. Dia seorang model dan aktris, bukan? Tebak Marta. Tidak heran jika aktingnya yang sangat natural dia gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Tunggu, tidak bisa seperti itu. Bjork masih bersikeras dengan pendapatnya. Marta, kau tidak bisa melabeli seorang tanpa mengenal mereka. Aku pernah dengarin hal ini dari temanku, ujar Marta. Katanya untuk meningkatkan hubungan antar pemeran utama, pria dan wanita, kedua pemeran itu akan tidur bersama. Lalu bagaimana dengan maraknya kasus selebriti yang menerima bayaran dan orang-orang kaya untuk ditiduri semalaman? Marta menyimpan lipstiknya ke dalam tas dan lanjut bicara. Apa lumayan seperti itu sebelum bertemu suaminya? Aku sangat penasaran. Pasti bagian mana itu dia gunakan untuk hidung serta. Siapa tahu kan bahwa sebelum menikah saja dia masih beraktivitas demikian. Itu rugi semuanya sendiri menurutku. Harusnya dia bertindak hati-hati, bukannya malah terpesona pada tubuh seksi serta wajah cantik saja. Memang selain memuaskan, tapi apa yang Ian bisa berikan selain lingkungan berbeda, pendidikannya juga sudah pasti beda. Memang ada apa dengan suaminya sampai menikahinya saja dia bodoh untuk semacam mania wanita juga. Aku tak tahu apa masalahmu sampai kau menghina suamiku sejauh itu. Ian menjawab dengan tegas. Tidak ada lagi sesi menahan diri dari saat Marta menyeret suaminya ke dalam pembicaraan. Hal itu sangat tak bisa dimaafkan. Marta diam, dia bergerak sama sekali dan hanya dengan nafas panjang yang terlihat. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku. Suamimu ya saat ini dunia adalah tenang aja. Ya, apa kau salah? Apa Ia mengatakan kebohongan itu padamu? Ya, sayangnya aku juga baru sadar bahwa dia selama ini adalah pembohong besar. Sangat sebagai teman yang dia bilang dekat, bukankah itu memalukan untukmu termakan seluruh bualannya? Kau punya bukti tentang Marta. Aku lebih banyak percaya pada kebohongan temanku ketimbang orang asing. Ia mempalkan tangan. Jujur saja, untuk bagian ini dia masih belum memikirkan jawaban. Dia berkata bahwa Biol mintaku ke sana, tapi saat aku masuk yang ada hanya ruangan terbengkalai dan pintu yang tidak bisa dibuka lagi. Saat sudah tertutup, aku berasa selamat pada akhirnya, tapi saat aku menyergap percaya dia hanya beralasan bahwa sejak awal bukan ruangan itu yang dia maksud dan semua orang percaya padanya.
Satu hal tentu saja tak bisa jadi tolak ukur untuk menilai orang lain. Memang tidak, tapi karena aku mengalaminya sendiri, aku tak akan pernah lupa sampai aku mati. Narada terdiam sejenak lalu wajahnya mengatakan bahwa dia sendiri juga sudah tak tahan lagi dan ingin cepat-cepat. Tulisannya ketika mendarahnya. Tidak lebih penting dari kau yang sudah menghina aku dan suamiku. Apa aku berjelas bahwa hidung dan ini asli sampai kau sendiri tak mau percaya ada seseorang yang memilikinya? Aku akan terus dengan hati mengakui itu. Aku tak pernah melakukan proses operasi apapun di sekujur tubuhku. Aku juga tak pernah berhubungan badan dengan pria manapun selain suamiku. Jadi tolong, jika kata-katamu apalagi aku memergokimu melakukan hal serupa. Dia terdiam selama beberapa menit di saat sampai menemukan sesuatu yang berjalan pada lorong kaca di bawah. Langkahnya sedikit terburu-buru, namun ia dapat mengenalinya dengan baik. Rupanya Yun Sebong juga di sini. Permisi, halo, ya. Ian merasa cemas saat didatangi tamu pria yang sumringah ini. Rasanya orang itu seperti mabuk dan tidak sadar sedang bicara dengan siapa. Matanya kembali menangkap sosok Sebong, kali ini dengan cara yang lebih dekat namun tertutupi dua pohon yang kokoh. Di sana dengan pagar putih yang terbuka, Sebong bicara dengan seorang wanita. Perawakan mereka hampir mirip dan sejak wanita itu terlihat lebih tua. Bisa saja itu ibunya atau kerabatnya. Yang tidak ingin mengganggu mereka dan berniat langsung pergi, tapi kemudian terdengar teriakan nyaring dengan nada yang sedikit terluka.